Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sregar, MPM 21120060. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang arsitektur dan organisasi komputer. Yaitu pertama, pengertian arsitektur komputer. Pelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contoh, set instruksi aritmatika yang digunakan, teknik pengalaman mekanisme I/O. B. Organisasi komputer. Mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komputer sistem. Contoh, sinyal kontrol, interface, teknologi memori. Kedua, perbedaan arsitektur komputer adalah konsep, perencanaan, dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain, kecepatan proses dan di sistem interkoneksinya. Dalam hal ini, implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan, terutama mengenai bagaimana CPU akan bekerja. Dalam bidang teknik komputer, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Biasanya mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan eksekusi logis sebuah program. Program hanya mendukung satu penulisan seperti CD, DVD. Untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan satu persatu. Arsitektur komputer ini paling tidak mendukung tiga sub kategori. Set instruksi ISA, arsitektur mikro dari ISA, dan sistem desain dari seluruh komponen dalam perangkat keras komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat unit operasional dan interkoneksi antara komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Contohnya, aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyalnya kontrol. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi aritmatika yang digunakan, teknik pengalaman mekanisme I/O. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara tiap komponen saling terkait. 4 komponen pokok sistem komputer. 1. Memproses. 2. Memori utama. 3. Perangkat masuk dan keluarnya. 4. Interkoneksi antar komponen. Terus selanjutnya bab 2. Komputer. Pengertian komputer secara umum adalah perangkat elektronik yang bisa digunakan untuk mengelola data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap pengguna. Selain itu, pengertian komputer adalah alat elektronik yang di dalamnya terdapat rangkaian beragam komponen yang saling terkoneksi dan membentuk suatu sistem kerja. Sistem
yang terdapat di dalam komputer ini bisa melakukan pekerjaan secara otomatis dengan berdasarkan baru slide selanjutnya, pengertian komputer menurut para ahli. Agar kita bisa lebih memahami pengertian komputer, maka kita harus mengetahui pendapat para ahli tentang pengertian komputer di bawah ini. Satu, pengertian Robert Lismer menjelaskan bahwa pengertian komputer adalah sebuah benda elektronik yang bisa melakukan berbagai tugas, seperti menerima input dan memprosesnya sesuai dengan perintahnya. Kedua, FVC Amateur. Pengertian komputer adalah suatu mesin penghitung elektronik yang cepat dan mampu mendapatkan informasi input digital agar kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang sudah disimpan di dalam memori. Ketiga, Donald H. Sanders. Pengertian komputer adalah hasil sebuah sistem elektronik yang bisa digunakan untuk manipulasi data secara cepat dan tepat, dirancang dan diorganisasikan agar mampu menerima serta menyimpan data secara otomatis. Yang keempat, menurut William M. Buari adalah sebuah alat yang mampu memproses data agar bisa melakukan perhitungan secara besar dan juga cepat, termasuk di dalamnya melakukan perhitungan aritmatika dan juga operasi logika, serta tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Slide selanjutnya, fungsi komputer. Terdapat banyak sekali fungsi komputer tergantung pada penggunaannya berdasarkan pengertian komputer. 1. Data input. Mesin komputer mampu menerima informasi ataupun data dari sumber lain yang berasal dari luar data tersebut, maka akan mudah diterima melalui berbagai kegiatan. Kedua, data processing yang agar bisa melakukan pengelolaan data sehingga nantinya mampu menghasilkan output dalam bentuk informasi. Biasanya data yang diolah di dalam komputer tersedia dalam bentuk gambar, teks, audio, grafik, dan lain-lain. Data output. Fungsi selanjutnya dari komputer adalah bisa memberikan hasil output setelah melalui berbagai proses. Keempat, data storage bisa disajikan sebagai tempat dalam menyimpan data, sehingga data tersebut bisa ditemukan secara mudah dan digunakan kembali oleh pengguna. 5. Data movement. Fungsi lain dari komputer adalah agar bisa memindahkan data dari berasal dari komputer yang satu ke komputer yang lainnya atau berbagai peralatan output lainnya. Slide selanjutnya, komponen komputer. Berdasarkan fungsi di atas, komponen yang terdapat di komputer terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu input, proses, dan output. Adalah komponen input adalah komponen hardware yang mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perintah. Tugas nantinya akan diberikan kepada komputer. Kedua, komponen proses adalah komponen yang memiliki tugas dalam mengelola ataupun memproses suatu perintah yang dibagikan oleh firmware
agar kemudian ditampilkan pada komponen output komputer. Ketiga, komponen output adalah yang bertugas dalam menampilkan informasi dari suatu perintah yang sudah diproses oleh komputer. Slide selanjutnya, jenis-jenis komputer. Pertama, jenis komputer portable adalah komputer yang mudah dibawa kemana saja, yang mana bisa digunakan untuk kebutuhan peneliti di lapangan dan berpindah-pindah tempat. Jenis komputer ini kurang terkenal karena lebih berat dan juga lebih besar. Kedua, komputer desktop. Pengertian komputer desktop adalah komputer yang ditempatkan di meja. Jenis komputer ini mempunyai CPU yang terpisah dari keyboard dan juga monitor. Tiga, komputer laptop adalah komputer yang memiliki bentuk kecil dan bahkan bisa digunakan. Jenis komputer ini sudah jarang digunakan semenjak kehadiran smartphone. 4. Komputer tower adalah komputer yang dengan bentuk bisa besar ketimbang komputer desktop. Umumnya komputer ini disimpan di atas ataupun di sisi meja. Kelima, komputer notebook adalah komputer yang mempunyai ukuran lebih tipis. Biasanya jenis komputer ini digunakan oleh para pelajar, pengajar, dan para peneliti. Baru selanjutnya, bab 3, evolusi dan perkembangan kinerja komputer. Berdasarkan perkembangan komputer, maka perkembangannya dapat kita menjadi dua, yaitu sebelum pada tahun 1940 awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris Charles Babbage. Sejak tahun 1791 sampai 1871, tahun 1872 Babbage berhasil menciptakan mesin diferensial. Pada masa berikutnya, Vannevar Bussy pada tahun 1860 sampai 1974 mempunyai sebuah kalkulator untuk menyelesaikan permasalahan diferensial tahun 1931. Itu sebelum tahun 1940. Setelah 1940 komputer generasi pertama ini digunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Dia menjadi cepat, panas, dan mudah terbakar. Beberapa komputer generasi pertama kimia komputer, kedua efek komputer, ketiga EDSEC komputer. Selanjutnya, komputer generasi kedua. Pada tahun 1947, transistor ditemukan di lab Bell oleh William Shockley. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai menggunakan di dalam komputer pada tahun 1956, di mana transistor memiliki kapasitas dan spesifikasi berikut: lebih kecil, lebih ringan, disipasi, daya lebih rendah, solid state device, terbuat dari silikon. Beberapa komputer generasi kedua, IBM 7094, PDP 1. Selanjutnya, komputer generasi ketiga, transistor dalam bentuk.
dalam banyak hal menghubungi tube vakum. Namun, transistor menghasilkan panas yang cukup besar, dapat berpotensi merusak bagian internal komputer. Batu kuarsa rock menghilangkan dalam masalah ini. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah jaringan silikon terjadi yang terbuat dari pasir kuarsa. Beberapa komputer generasi kedua IBM 360 dan 2 DEX PDP. Komputer generasi keempat tujuannya membangun menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. LSI dapat membuat ratusan komponen dan sebuah chips. Pada tahun 1980, LSI membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. LSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang demikian banyak komponen dalam suatu keping berukuran setengah keping logam. Komputer generasi kelima banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima antara lain kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-linear. Selanjutnya bab Central Processing Unit. Pengertian CPU. Saat membeli komputer, entah itu dalam laptop ataupun PC, tentu pertama kali kamu bertanya soal spesifikasinya. Tentu kamu mengenal kata Intel 15, Intel Core i7, Intel Core i3 dan seterusnya. Spesifikasi ini mengacu pada prosesor komputer yang akan kamu beli. Selanjutnya komponen CPU. Sama seperti otak manusia memiliki beberapa bagian dan komponen CPU juga. Pertama, komponen terbuat kontrol unit tersebut terdiri dari kontrol unit, 2 ALU dan 3 register. Jenis CPU terbagi 5, yaitu 1 Intel prosesor, 2 AMD, 3 ARM prosesor, 4 Cyrix prosesor, yang kelima Apple prosesor. Bab kelima, memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung ke prosesor. Sebenarnya terdapat beberapa macam memori internal, yaitu register yang terdapat di dalam prosesor. 4 macam metode akses: sequential access, direct access, random access, associative access. Yang pertama, RAM adalah dimungkinkannya pembacaan dan penulisan data ke memori secara tepat dan mudah. 2 ROM, data yang tidak bisa diubah, menimbulkan keuntungan dan juga kerugian. Keuntungan data yang permanen yang sering digunakan pada sistem operasi maupun sistem perangkat keras akan aman diletakkan pada dalam ROM. 3 DRAM adalah jenis RAM yang sering direplace oleh CPU. 4 CMOS adalah bagian dari ROM. Kelima, DRAM merupakan versi mungil dari RAM. Keenam, cache, salah satu bagian memori tersebut berukuran cukup besar sebagian dari filtering. Selanjutnya, penyimpanan eksternal
eksternal pada PC dan laptop. Pertama flash disk, yang kedua hard disk, tiga CD, dan keempat DVD, yang kelima memory card, yang keenam float storage. Bab keenam, set instruksi adalah set instruksi atau bisa disebut instruksi set arsitektur adalah sekumpulan instruksi yang dapat dimengerti sebuah oleh CPU, berisi sekumpulan instruksi yang ada di CPU. B. Elemen-elemen set instruksi. 1. Operation kode. 2. Source operand reference. Ketiga, result operand reference. 4. Next instruksi reference. Selanjutnya pada bagian source operand reference dan result operand reference dapat berapa pada satu dari tiga daerah berikut. Pertama, memori. Kedua, register CPU. Ketiga, perangkat I/O. C. Desain set instruksi. Desain instruksi rancangan set instruksi berbagai masalah kompleks yang melibatkan beberapa aspek, yaitu kelengkapannya set instruksi, ortogonalitas yaitu sifat pendensi instruksi, kompatibilitas. D. Jenis-jenis operand. Yang pertama, address. Ada berapa jumlah alamat memori yang mungkin diperlukan, yaitu 1 alamat, B 2 alamat, C 3 alamat, D 4 alamat. Terus selanjutnya 2 nomor, 3 karakter. Macam-macam instruksi berdasarkan sifat akses ke memori atau register. Pertama, register, memory to register. 2. register to memory. 3. register to register. Bab 9. Bahasa assembly. Pengertian bahasa assembly. Perlu Anda bahwa bahasa assembly merupakan jenis bahasa pemrograman yang ada pada generasi kedua. Bahasa assembly ini juga dinamakan sebagai bahasa rakitan. 4. Mempelajari bahasa assembly. 4. Mempelajari bahasa assembly. Pelajari salah satu jenis bahasa komputer. Yang satu ini memang sangat penting karena dapat memberikan pengetahuan tentang seperti apa fungsi yang dimiliki oleh bahasa assembly. Untuk keterangan program yang lainnya, kami bisa jelaskan bahwa ini 1. model SMEL, 2. kode pergi 100H, 3. mulai, 4. move AH02, 5. move DL65, 6. UNT21H, 7. UNT20H, 8. N mulai. Ini contoh program set itu untuk program assembly. Selanjutnya, modul I/O merupakan peralatan antarmuka interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Modul I/O tidak hanya bisa sekedar modul penghubung, tapi hierarki yang berisi logika. Selanjutnya, fungsi modul I/O. 1. Data buffering. 2. Deteksi error. Set struktur modul I/O, input dan output. Terdapat berbagai macam modul I/O sering berkembang komputer itu sendiri. Contoh yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 8255A yang sering disebut
PPE. Slide selanjutnya, manajemen perangkat I/O. Perangkat I/O ini mempunyai beragam fungsi dan fungsi antara lain adalah sebagai berikut. 1. Mengirimkan perintah perangkat I/O. 2. Menyediakan akses. 3. Menangani interupsi perangkat I/O. Menangani kesalahan pada perangkat I/O. 5. Menyediakan interface pemakai perangkat input dan output. Pertama, keyboard. 2. Mouse. Ketiga, CD-ROM. 4. Scanner. 5. Printer. 6. Monitor. Dan 7. Speaker. Selanjutnya, klasifikasi perintah I/O. 1. Perintah kontrol. 2. Perintah cache. 3. Perintah read. 4. Perintah write. Selanjutnya, sistem bus. Pengertian sistem bus adalah jalur yang terdiri dari kabel dan konektor yang digunakan untuk membawa data antara perangkat motor seperti CPU, RAM, video, prosesor, hard disk. Selanjutnya, jenis data dalam bus. A. Memori. B. Modul I/O. C. CPU. Jenis penukaran diperlukan modul-modul komputer, maka turut interkoneksi harus mendukung perpindahan data antara lain sebagai berikut: memori ke CPU, CPU ke memori, I/O ke CPU, CPU ke I/O, I/O ke memori atau dari memori. Sampai saat ini terjadi perkembangan terkoneksi, namun yang hanya jenis-jenis data dalam bus. Transfer data yang menggunakan bus diantaranya adalah sebagai operand read, operasi read, operasi read modif read, operasi read after read, operasi block. Bab 12. Operasi aritmatika. Penjumlahan overview. Operasi yang dilakukan selalu penjumlahan termasuk sing bit, pengurangan overview. Selanjutnya, representasi memungkinkan untuk mempresentasikan bilangan-bilangan positif dan negatif dengan komponen pecahan. Bab 13. Sistem operasi dan operating system adalah perangkat lunak sistem yang bertugas sebagai untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat serta operasi dalam sistem. Selanjutnya, macam-macam sistem operasi. Komputer. Pertama, komputer. Kedua, DOS. 3. Windows. 4. Linux. 5. Mac OS. 6. Smartphone atau handphone. 7. Yang ke-8 yang ke-9 BlackBerry. 10. Android. Yang ke-11 iOS. DOS adalah Disk Operating System, merupakan salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem operasi disk. Operating System berbagai pada media penyimpanan disk. Windows adalah salah satu software sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft C. Microsoft Windows adalah software sistem informasi yang paling populer untuk perangkat PC. Macam-macam Windows. MC Windows pada tahun 1980 sampai 1984. Kedua, Windows 1.0 dan Windows 1.0 pada tahun 1985 sampai 1987. Windows 2.0 pada tahun 1980 dan Windows
Ketiga, Windows 3.0 pada tahun 1990, Windows NT 3.1 pada tahun 1992, Windows Workshop 3.11 pada tahun 1993, Windows NT Workstation 3.5 1994, Windows 95 pada tahun 1995, Windows NT Workstation 4.0 1996, Windows 98 1998, Windows 19 Second Edition 1999, Windows Millennium Edition, Windows ME tahun 2000, Windows 2000 Profesional pada tahun 2000, Windows 2000 Server, Windows XP pada tahun 2001, Windows Vista pada tahun 2000, Windows 7, Windows 8, dan sekarang Windows 10. Selanjutnya Android dengan logo unik yaitu robot 7. Sebetulnya sudah sejak lama, namun semenjak tahun 2009 perkembangan Android meleset dengan cepat. Mobile OS dari Google ini memberikan kebebasan yang sangat luas untuk para developer dan terintegrasi penuh dengan teknologi Google. Selanjutnya, ke-14, penjadwalan prosesor. Konsep dasar penjadwalan CPU didasarkan pada SO menggunakan prinsip multiprogramming dengan cara mengalihkan CPU. Untuk beberapa proses, maka CPU akan semakin produktif. Selanjutnya, algoritma penjadwalan first come first served scheduling FCFS, surat job first scheduler JF, first come first scheduling, proses yang pertama meminta data. Waktu untuk menggunakan CPU akan layanan terlebih dahulu. AWT dari algoritma ini cukup besar. Selanjutnya, Robin scheduling adalah menggunakan time sharing. Pada dasarnya algoritma ini sama dengan CFS. Selanjutnya, hanya saja bersifat reaktif, digunakan quantum time untuk membatasi waktu proses. Sekian presentasi saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.